Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran pemrograman dasar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberi berbagai kenikmatan. Dua di antaranya itu adalah nikmat panjang umur dan nikmat sehat. Mudah-mudahan dengan dua nikmat itu kita dapat bisa berbuat semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini saya akan men-share tentang yang namanya pada bab kedua, memahami perangkat lunak bahasa pemrograman. Diharapkan dalam KD ini, memahami perangkat lunak bahasa pemrograman, kalian dapat mengerti tentang pengertian bahasa pemrograman. Kemudian juga memahami macam-macam bahasa pemrograman seperti Java, bahasa C, PHP, Visual Basic, Python, pemrograman C++, dan lain-lainnya. Kira-kira dalam pertemuan kali ini itu yang akan kita bahas. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengertiannya langsung. Pengertian dari bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman juga sering diistilahkan dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer. Adalah instruksi standar untuk memerintah komputer agar mengerjakan apa yang diperintahkan oleh seorang pemrogram. Nah, jadi bahasa pemrograman ini adalah interaksi antara orang dengan komputer. Nah, dengan ada interaksi ini, maka kita bisa berbicara dengan komputer ini melalui pemrograman ini dengan bahasa pemrograman. Saya bisa bahasa C, bahasa apa, bahasa Pascal, Python, dan sebagainya. Oke, kira-kira itu pengertiannya dari bahasa pemrograman. Kemudian apa fungsinya bahasa pemrograman komputer? Fungsinya adalah bahasa pemrograman komputer yaitu untuk memerintah komputer agar mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan sebelumnya. Jadi kita punya pikiran, kita punya keinginan mau menampilkan programnya apa. Nah, komputer ini yang mengeksekusi tentunya dengan bahasa pemrograman. Kemudian keluaran dari bahasa pemrograman tersebut berupa program atau aplikasi. Setelah kalian mengetik apa yang kamu otak di sini, udah setting segala macam, algoritma buat kita ketik di komputer, lalu keluarannya berbentuk program atau aplikasi. Contohnya program yang digunakan oleh kasir di mal-mal atau swalayan, penggunaan lampu lalu lintas di jalan raya. Kemudian kalau kamu ke ATM ambil KJP, itu juga aplikasi. Kemudian apalagi kalian beli belanja di bahan pangan murah, itu ada aplikasi, sama seperti itu. Oke, itulah fungsi dari bahasa pemrograman komputer. Sekarang kita masuk ke macam-macam bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman komputer yang kita kenal sekarang ini antara lain adalah ada bahasa Java, ada Visual Basic, C++, bahasa C, COBOL, PHP, .NET, dan ribuan bahasa lainnya. Nanti kalau kalian ingin memperdalam pemrograman akan ketemu bahasa-bahasa pemrograman yang lainnya. Tapi yang terkenal ini adalah dulu nih, Java, Visual, C++. Nah, kita akan belajar menggunakan Dev C++. Ya. Itu kira-kira yang kita kenal dan banyak orang. Namun, tentu saja kebutuhan bahasa ini harus disesuaikan dengan fungsi
tujuan dari bahasa pemrograman komputer tersebut. Misalnya kita ingin membuat website, kita menggunakan bahasa pemrograman PHP, .NET. Kita ingin membuat bahasa berbasis desktop, bisa Visual Basic, bisa C++, atau COBOL, atau .NET. Tergantung dari yang akan kita gunakan kira-kira buat apa, buat web atau buat desktop. Itu beda-beda penggunaannya. Oke. Kemudian secara umum bahasa pemrograman terbagi menjadi 4 kelompok yang dikenal oleh pemrograman, yaitu yang pertama Object Oriented Language. Contoh bahasa pemrogramannya ada Visual Basic, VBNet, Visual Basic, Visual Pro, Delphi, Visual C. Ini termasuk Object Oriented Language. Yang kedua High Level Language seperti Pascal dan Basic. Mungkin kamu nggak akan belajar ini pas Basic. Yang ketiga Middle Level Language seperti bahasa C. Nah ini kita akan belajar dari kelompok bahasa C. Kemudian yang terakhir Low Level Language seperti bahasa assembly. Bahasa assembly ini bahasa mesin di komputer. Ya, ini kira-kira dibagi 4 pemrograman bahasa pemrograman. Setelah kalian mengerti apa itu bahasa pemrograman, bagaimana menggunakannya ataupun bagaimana menginstal dari bahasa pemrograman tersebut. Karena kita menggunakan bahasa Dev C++, di sini saya akan membagi tentang instalasi bahasa pemrograman menggunakan Dev C++. Langkah pertama yang harus kalian lakukan, apa sih Dev C++ itu? Dev C++ merupakan sebuah IDE, Integrated Development Environment, C atau C++ yang sudah dilengkapi dengan TDM, GCC, compiler, bagian dari GNU Compiler Collection atau GCC. Dev C++ merupakan IDE gratis dan full fitur yang didistribusikan di bawah lisensi GNU General Public License untuk pemrograman C dan C++. Jadi Dev C ini bersifat open source. Kalian boleh download di Google, banyak ya. Dan ini kita hanya menggunakan bahasa ini, bahasa Dev C++ ini aja. Bagaimana menginstalnya, bagaimana kita untuk runningnya, langsung dapat hasil. Mudah banget. Selanjutnya, yang pertama, kamu kalau belum punya softwarenya bisa download dulu di, kalau RSP-nya di sini Dev C Soft 32.com free download, atau di Google juga banyak, cari aja download Dev C++ atau Dev C++ juga sama. Yang kedua, setelah kalian mendownload, kamu buka softwarenya di sini ya. Di sini nih untuk software open. Setelah dibuka open, yang ketiga klik yes. Setelah dibuka ada yes ini ya, ada yes, klik aja yes langsung. Kemudian ada lagi keempat, tunggu sampai 100%. Please wait while setup is loading. Sampai 100% udah kelar, timbul lagi 5. Selanjutnya muncul tampilan installer language, pilih English lalu klik OK English, klik OK di sini. Klik ini. Kemudian angka yang ke-6, klik agree. Ada klik agree. Ya, klik agree. Kemudian berikutnya lagi muncul tampilan seperti gambar di bawah sini nih. Kalian klik next aja di sini. Next ya, klik next. Kemudian angka 8 muncul choose install location, klik install. Jadi di mana mau taruhnya program bahasa C++ ini? Kalian, saran saya sih lebih baik taruh di C di sini, C program file. Lalu klik install. Nah,
jalan. Terus kelihatan seperti jalan, tunggu hingga selesai. Kalau udah selesai seperti ini, klik run, ada finish, klik finish, maka sudah selesai. Tampilan ke-11. Pertama kali kamu muncul seperti ini. Kemudian setelah kamu baca seperti ini di English, klik yang namanya next. Next. Nah, langkah selanjutnya klik next lagi. Next. Setelah klik next lagi, kemudian kamu klik OK. Nah, inilah tampilan pertama kali Dev C++ selesai. Ini tampilan pertama nih. Di sini nanti kamu mengetiknya pakai file, new segala macam. Ya, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.